percaya siang hari ini nama Yesus, nama di atas segala nama. Yang percaya katakan amin. Yang percaya nama Yesus berkuasa katakan amin. Are you guys ready? Here we go. 1 and 2 and 1, 2, 3, come on. Bapak Ibu Saudara pasti tahu lagu ini. Sama-sama katakan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang
Puji nama Tuhan, kita mau sama-sama mengucap syukur karena atas kebaikannya, atas kemurahannya kita dapat berkumpul lagi di sini di tahun yang baru ini. Karena itu mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Saya berikan waktu kepada saudara untuk kita sama-sama mengucap syukur terlebih dahulu. Untuk datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan atas tahun yang baru ini. Terima kasih Tuhan atas hari yang baru ini Bapa. Kami percaya bahwa setiap harinya adalah hari yang terbaik karena Engkau selalu beserta kami Tuhan. Kami enggak takut karena Engkau ada bersama kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Karena itu kami ingin menyembah, kami ingin memuji Engkau selama hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Katakan sama-sama. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Jemaat Tuhan katakan sekali lagi katakan sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja.
Dia Sang Raja. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Yes. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami buka ibadah kami hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara percaya bahwa setiap hari adalah hari yang terbaik, amin. Apapun yang saudara lalui, masalah atau mungkin kesenangan, kita percaya bahwa itu semua karena Tuhan, amin. Yes. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Saya undang untuk saudara bangkit berdiri sama-sama. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Terima kasih Tuhan, kami mau selalu bersyukur Bapa. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang
Kita percaya bahwa hanya di dalam namanya ada kemenangan yang diberikan. Yes. Kau menerangi jalan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Kebenaran-Mu yang telah membebaskan kami Bapa. Kebenaran yang bebaskan selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Hanya di dalam nama. Boleh tepuk tangan di atas kepala. Yesus sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Yes, terima kasih Bapak. Boleh dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita mau sama-sama mengucap syukur atas penyertaan-Nya. Oleh karena Dia selalu memberikan hari yang terbaik untuk kita. Dan hanya di dalam namanya kita tidak takut, kita tidak gentar. Karena kita percaya bahwa Allah beserta kita. Kita punya Tuhan yang besar, oleh karena itu apapun masalah kita, kita percaya bahwa tiada yang mustahil bagi Tuhan kita. Terima kasih ya Bapak.
percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Kami tidak akan menyerah, Tuhan. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari sembah Dia, mari agungkan namanya, mari agungkan Dia. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu, atas penyertaan-Mu. Engkau Tuhan yang besar, tiada yang lain Bapa. Hanya Engkau Allah kami, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan. Engkau Tuhan yang besar, Engkau Allah kami. Kami berterima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Aku punya
Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Boleh jemaat Tuhan yang katakan, aku pun terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Saya undang untuk Bapak Ibu bangkit berdiri bersama. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Saya serahkan kepada hamba Tuhan. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kami memiliki Allah yang besar, yang sanggup mengatasi segala masalah yang kami hadapi. Buat teguhkan iman percaya kami, untuk kami memperoleh kemenangan yang Tuhan sediakan buat kami. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu ada bersama dengan kami. Engkau yang menyertai sepanjang kehidupan kami untuk meraih kemenangan demi kemenangan. Kami bersyukur kalau kami boleh memuji dan membesarkan nama Tuhan kembali. Biarlah kami saat ini boleh duduk diam di bawah kaki-Mu. Kami mau buka hati dan pikiran kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Berbicaralah buat kami semua, sucikan dan urapi kami semua. Pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya untuk melayani Engkau, menyampaikan isi hati-Mu untuk kami semua. Terima kasih Bapa, kami siap semuanya. Yang hadir di tempat ini maupun yang beribadah di rumah kami masing-masing. Kami siap diberkati oleh firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur pagi hari ini Tuhan beri kesempatan kembali untuk kita beribadah kepada Tuhan. Selamat tahun baru untuk kita semua. Saya berharap Bapak Ibu yang hadir di tempat ini ataupun yang ibadah di rumah tetap bersemangat di dalam tahun baru. Ya, tahun yang kita mungkin akan jalani hari demi hari yang tidak tahu apa yang akan terjadi.
Tapi kita percaya bersama dengan Tuhan kita bisa melewatinya. Kalau hari ini kita ada di dalam rumahnya, kalau hari ini kita semua mendapat kekuatan kesehatan, itu bukti penyertaan Tuhan yang sempurna buat kita. Ya, tanpa kekuatan dari Tuhan, tanpa perlindungan Tuhan, kita mungkin entah berada di mana. Tapi karena kasih dan penyertaan Tuhan buat kita semua, kita boleh ada kembali di dalam rumah Tuhan. Tetap semangat, tetap setia sampai Tuhan datang. Amin. Pagi hari ini, firman Tuhan saya beri judul, jangan takut, percaya saja. Sudah 4 hari kita lewati Bapak Ibu, yang sudah mulai bekerja, kita sudah mulai kerja aktivitas kembali, yang sekolah mungkin baru nanti hari Senin mulai sekolah. Sudah 4 hari kita lewati, apa yang Bapak Ibu sudah dapatkan? Ya, dari tanggal 1 kita ibadah, 2, 3, 4, ada 3 hari kita bekerja. Ya mungkin kita membaca yang kalau saya baca di media sosial, kejahatan meningkat ya sejak awal itu. Perampokan, pembunuhan, penembakan. Waduh, yang bikin kita takut semua ya. Ya tapi memang ada alasannya, ada dasarnya kenapa mereka itu berbuat jahat itu. Ya. Sebagai manusia, kita seringkali juga merasa takut. Aduh Tuhan, gimana ya kalau kita kena peluru nyasar? Gimana kita lagi benar-benar di jalan, ditabrak orang. Ya. Itu bukan tidak mungkin bisa terjadi dalam kehidupan siapapun juga. Tapi firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita, kita punya Allah yang besar. Kita punya Tuhan yang besar. Mari kita sama-sama di dalam tahun 2025 ini menyatakan, membuktikan bahwa Tuhan kita Tuhan yang besar. Tuhan yang berkuasa menolong kita, menyertai kita dalam keadaan apapun juga. Sebab itu Tuhan mengatakan jangan takut, harus percaya. Mari kita teguhkan iman percaya kita kepada Tuhan supaya kita boleh merasakan perlindungan dan penyertaannya di sepanjang kehidupan kita dalam tahun yang 2025 ini. Kita lihat satu perikop firman Tuhan ya, slide selanjutnya dalam Markus pasal 5. Markus pasal 5 ayat 22, 23 dan 35 36 ya. Saya akan bacakan Markus pasal 5 ayat 22 dan 23 terlebih dahulu. Datanglah salah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, sujudlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, anak perempuanku hampir mati, datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Ayat 35. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah meninggal, untuk apa engkau masih menyusahkan guru? Namun Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Bapak Ibu, kisah Yairus, anak Yairus yang disembuhkan oleh Tuhan, dibangkitkan oleh Tuhan, seringkali kita mendengar, membacanya dalam firman Tuhan. Dalam perjalanannya ketika Tuhan Yesus mau ke rumah Yairus, ada halangan di mana ada seorang wanita yang sakit pendarahan. Dia dengan imannya dia menjamah jumbai Tuhan sehingga perjalanan Tuhan itu terhambat ketika mau ke rumah Yairus. Dan akhirnya ada berita bahwa anaknya udah meninggal. Ngapain juga guru datang ke rumah, kan udah meninggal, tidak ada harapan. Itu pemikiran manusia ya. Tetapi pemikiran Yesus, Tuhan Yesus mengatakan, Tuhan Yesus tidak menghiraukan, cuma Tuhan Yesus mengatakan, jangan takut, percaya saja. Ya, mungkin keadaan kita apakah seperti keadaan Yairus pada waktu itu? Ya, seolah-olah ada kematian, ada kedukaan di dalam kehidupan kita, dalam hati kita. Yang membuat mungkin orang-orang dunia buat apa nyusah-nyusahin Tuhan? Percuma, kamu sudah menderita, kamu sudah sakit, kamu sudah tidak ada harapan lagi. Tapi ingat firman Tuhan. Tuhan mengatakan, jangan takut, percaya saja. Seperti Tuhan Yesus mengatakan firman itu kepada Yairus. Demikian juga Tuhan Yesus katakan buat kita semua yang hadir di tempat ini ataupun yang beribadah di rumah. Jangan takut, percaya saja. Mari Bapak Ibu teguhkan iman kita untuk mengalami perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan akan lakukan di dalam kehidupan kita. Ya. Sebagai manusia mungkin Yairus juga berpikir, aduh
Tuhan, saya kan datang kepada Tuhan hampir mati. Itu berarti kan sudah terminal. Udah terminal terakhir dalam suatu penyakit. Sudah nggak ada harapan. Mungkin di ICU sudah pasang salib ini. Mungkinkah Tuhan menolong? Bisa aja. Tuhan melakukan mujizat bisa sembuh. Tapi Tuhan terlambat datang sehingga keburu meninggal anaknya. Sebagai manusia pasti Yairus juga berpikir, aduh Tuhan bisa enggak ya membangkitkan anak saya. Orang-orang sekitar itu udah nggak usah suruh Tuhan datang. Ya, sebagai manusia kita juga mungkin berpikiran demikian, atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Ketika kita datang, ketika kita minta mencurahkan permasalahan hidup kita, orang-orang mungkin berkata, nggak ada harapan lah. Udah nggak usah percaya sama Tuhan, nggak usah. Persoalan kamu, penyakit kamu, atau apapun masalah kamu terlalu berat. Ya, dunia mungkin mengatakan demikian. Iblis juga mungkin mengatakan demikian. Buat apa percaya sama Tuhan? Kalau kamu tetap sakit, kalau kamu tetap masalah yang satu belum selesai, datang lagi masalah yang lain. Tapi mari kita percaya kepada firman Tuhan. Apa yang Tuhan katakan? Jangan takut, percaya saja. Ya, nah. Mari kita lihat apa sih yang menjadi penyebab dari ketakutan di dalam dunia ini. Ya, apa sih yang membuat saudara dan saya takut? Ya, yang pertama kita lihat dalam perikop Matius pasal 14. Matius pasal 14 saya bacakan ayat 28 sampai 30. Matius 14. Petrus berkata kepadanya, Tuhan, apabila itu engkau, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air dan mendatangi Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Ketika dalam perjalanan Petrus waktu itu di atas air, dia tenang-tenang saja. Tapi ketika dia berjalan, mulai dirasakan angin malam yang mungkin mengusik dia, membuat dia jadi takut. Ya, sehingga hampir tenggelam dan bersyukur dia berseru kepada Tuhan. Sehingga Tuhan menolong dan Tuhan menegur. Kenapa kamu kurang percaya? Ya. Kenapa kamu jadi takut karena kurang percaya? Dalam perjalanan kehidupan kita juga mungkin yang saat sekarang ini sedang tenang-tenang. Tanpa disangka-sangka angin itu bertiup, angin masalah bertiup. Ya. Kita tidak tahu apa angin itu membawa masalah apa. Mungkin tiba-tiba kita sakit, tiba-tiba pekerjaan kita ada masalah, tiba-tiba mungkin ada masalah dalam rumah tangga kita, kendaraan kita, rumah kita, atau apapun juga yang ada dalam kehidupan kita. Yang membuat kita menjadi takut. Kenapa baru beberapa hari dalam tahun baru ini saya sudah mengalami banyak kesulitan. Ya. Kalau Bapak Ibu tahu waktu tanggal 1 itu kayaknya ada orang yang mabuk di Ternate, dia tabrak mobil-mobil, 3 mobil, 4 mobil mungkin di Ternate ya, termasuk mobil anak saya. Ketika saya datang, ini ada apa ya begini, orang-orang pada liatin mobil itu, wah baret-baret semuanya begitu. Orang mungkin berpikir ya, saya juga pernah mengalami ketika tahun baru, pulang dari tahun baru mobil saya ditabrak ya. Apa yang terjadi ya? Saya kita juga mungkin seringkali bertanya, Tuhan kenapa baru tanggal 1 baru merasakan pertolongan Tuhan, ada masalah. Angin itu bisa bertiup kapanpun saja. Ya, ketika kita berjalan tenang, ya mungkin Januari kita bisa lewati tenang, mungkin di bulan Februari angin masalah itu bisa datang sewaktu-waktu dalam kehidupan kita. Dan ketika Petrus merasakan angin itu dia merasa takut. Mungkin juga demikian keadaannya dalam kehidupan kita. Ketika angin itu bertiup dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, dalam gereja kita, dalam pelayanan kita, seringkali kita menjadi takut. Ya. Aduh Tuhan, kenapa ini terjadi? Bagaimana kalau saya tenggelam? Ya, tapi kita bersyukur Tuhan kita selalu siap sedia. Ya, tapi melalui pelajaran ini, ketika angin bertiup dalam kehidupan kita, ketika angin masalah melanda kehidupan kita, meniup keberadaan hidup kita, Tuhan mengatakan jangan bimbang, ya, jangan bimbang, tetap percaya kepadanya. Ya, tadi nyanyian mengatakan kita akan melewati semuanya, tetap teguh. Tuhan menjadi kekuatan kita, Tuhan menjadi penopang dalam kehidupan kita.
Jangan bimbang. Walaupun mungkin angin niup, yang pertama mungkin anginnya sedikit-sedikit, angin masalah satu, masalah dua dan sebagainya. Tapi angin apapun yang bertiup dari sekeliling kita, jangan bimbang. Tetap percaya kepada Tuhan. Ya, kita percaya Tuhan yang menolong kita di tahun yang lalu, Tuhan juga sanggup menolong kita di tahun yang baru ini. Dia tidak pernah berubah. Kuasanya tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kalau orang lain ditolong, kita juga ditolong Tuhan. Asalkan kita tidak bimbang dan kita tetap percaya kepada Tuhan. Mari kita tingkatkan iman percaya kita. Dan kita tahu iman percaya kita bertambah kuat ketika kita mau membaca firman, ketika kita mau merenungkan firman, dan ketika kita menjadi pelaku firman. Setialah membaca firman, setialah membaca renungan-renungan firman Tuhan yang diberikan baik oleh saudara-saudara seiman maupun oleh gereja kita. Bersyukur kalau Petumber waktu tahun-tahun lalu berupa buku, sekarang berupa bacaan setiap hari. Saya berharap dengan bacaan setiap hari memudahkan kita bacanya ya, apalagi enggak terlalu panjang ya. Jadi 1-2 menit, enggak sampai 1 menit juga bisa selesai membacanya. Ya, kiranya perenungan firman Tuhan yang setiap hari kita baca dari sumber apapun juga boleh menguatkan, meneguhkan iman kita. Bukan hanya sebagai dibaca dan dibaca lalu lewat saja. Ketika kita ada masalah tetap saja kita bingung, kita takut, kita jadi gelisah, kita jadi stres dan sebagainya. Kiranya firman Tuhan yang kita baca, renungan yang kita baca boleh menguatkan iman kita. Angin boleh melanda kita, angin masalah boleh menerpa kehidupan kita, tetapi kita tetap percaya kepada Tuhan. Ya, mari kita tingkatkan iman percaya kita dengan setia membaca firman Tuhan. Yang kedua, apa yang menyebabkan kita takut? Ya. Kita baca di dalam Keluaran 14. Keluaran 14 ayat 9 dan ke-10. Ya. Keluaran 14 ayat 9 dan 10. Kemudian orang Mesir dengan semua kuda dan kereta Firaun, tentara berkuda dan pasukannya mengejar dan mendapati mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pihahirot di depan Baal Zephon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh dan tampaklah orang Mesir menyusul mereka. Orang Israel sangat ketakutan dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Penyebab ketakutan yang kedua adalah ketika keadaan terjepit. Kita berada dalam keadaan terjepit seperti bangsa Israel. Di depan terbentang laut Teberau yang begitu luasnya. Di belakang pasukan Firaun mengejar dan sudah mendekatinya. Ya, bagaimana bangsa Israel itu bisa selamat? Ya, mereka begitu ketakutan ya. Bapak Ibu bisa baca kisah di Keluaran 14 ini sampai selesai. Ya, kalau kita berada di tengah-tengah bangsa Israel pada waktu itu, manusia kita pasti mengatakan, aduh Tuhan tolong, Tuhan bagaimana ini di depan laut, di belakang pasukan kudanya Firaun mengejar. Matilah kita. Sehingga orang-orang, kalau Bapak Ibu baca selanjutnya, bangsa Israel ngomel sama Musa. Lebih baik kita mati di Mesir, ngapain juga kamu ngajar-ngajar kita keluar dari Mesir. Biarlah kami jadi budak. Ya. Tapi bersyukur Musa tidak terpancing emosi ya. Ya udahlah mati pulang begitu, enggak begitu. Ya, kita baca selanjutnya ya, slide selanjutnya ayat 13 dan 14. Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, jangan takut, berdirilah teguh dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya kepadamu hari ini. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu berdiam diri saja. Ya, kekuatan firman Tuhan yang Musa sampaikan kepada bangsa Israel. Kata-kata penguatan kepada bangsa Israel yang ketika itu dilanda ketakutan. Jangan takut, berdiri teguh. Berdiri teguh tentunya kepada iman kita. Lihat, Tuhan yang akan berperang, kamu diam-diam sajalah. Dan kalau kita baca selanjutnya, apakah bangsa Israel jadi terkejar oleh orang Firaun, tentara Firaun? Tidak. Tuhan mengadakan mujizat laut itu bisa terbelah sehingga bangsa Israel berjalan di jalanan yang kering.
Ya, sampai selamat di seberang lautan, dan ketika tentara Firaun mengejarnya, Tuhan membalikan air menjadi menghancurkan kereta-keretanya. Ya, itulah perbuatan Tuhan yang ajaib kepada bangsa Israel. Ketika terjepit, Tuhan sanggup, dan Tuhan pasti sanggup menolong bangsanya, bangsa pilihan Tuhan. Demikian juga ketika Tuhan menolong bangsa Israel pada waktu dulu, saat ini juga Tuhan sanggup menolong kita. Apakah kita saat ini sedang dalam keadaan terjepit? Maju kena, mundur kena, ke kanan kiri, semua seolah-olah kita berada dalam lingkaran masalah dan masalah. Sehingga kita tidak bisa bergerak, ke depan salah, ke belakang salah. Kita berada dalam keadaan terjepit. Tapi bersyukur bangsa Israel tetap berseru kepada Tuhan walaupun ngomel, ya. Ngomel sama Musa, berseru sama Tuhan. Mereka takut tapi berseru sama Tuhan, ya. Seringkali juga kita demikian. Kita berseru Tuhan tolong, tapi kita juga ngomel dalam hati. Aduh Tuhan, kenapa begini, kenapa begitu, ya. Masa baru 5 hari di dalam tahun baru masalahnya sudah menumpuk sedemikian, ya. Masa baru tahun baru senang-senang, happy new year dan sebagainya, masalah segunung. Kita dalam keadaan terjepit, nggak bisa kemana-mana. Kemana kita berlari? Ya, kalau kita saat sekarang ini misalnya kita berada dalam keadaan seperti bangsa Israel terjepit, kemana kita bisa berlari selain kepada Tuhan? Ya, Tuhan ingin kita dalam keadaan apapun juga kita berseru kepadanya dan yakin akan pertolongannya. Bukankah kita sering menyanyikan pertolonganmu? Pertolongan Tuhan tidak akan terlambat datangnya, ya. Pertolonganmu begitu ajaib, ya. Pertolongan Tuhan tidak pernah akan terlambat, selalu tepat pada waktunya, ya. Tapi waktunya seringkali kita yang menentukan. Tuhan kalau boleh mah pertolongan Tuhan itu sekarang juga, tanggal 5 bulan 1 misalnya, atau tanggal 6 bulan 1. Tuhan mempunyai waktu sendiri. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Tapi ketika kita ada dalam keadaan terjepit, bisakah kita menyanyikan waktu Tuhan pasti yang terbaik? Waduh Tuhan, kapan waktu Tuhan itu? Kita sebagai manusia inginnya cepat dan cepat. Ya, demikian juga mungkin bangsa Israel waktu itu. Tuhan bagaimana ini? Di depan lautan, di belakang pasukan Mesir. Ya, kemana kita bisa berlari? Tapi firman Tuhan mengatakan seperti Musa mengatakan, jangan takut, berdiri teguh dalam iman. Ya, kita tetap percaya bahwa Tuhan akan menolong kita tepat pada waktunya. Bapak Ibu, kalau saat sekarang ini mungkin kita berada dalam keadaan yang terjepit dengan segala permasalahan hidup kita, tetap yakin pertolongan Tuhan akan datang pada waktunya. Ya, asalkan kita tetap berseru kepada Tuhan, teguh dalam iman percaya kita. Kembali kuatkan iman kita, teguhkan hati kita untuk tetap mempercayai bahwa kita punya Tuhan yang besar. Ya, kita lihat selanjutnya, apalagi yang menyebabkan ketakutan dalam kehidupan kita. Ya, yang ketiga, penyebab ketakutan yang ketiga adalah ketika terjadi kegagalan. Kita baca Yosua pasal 7. Ayat 2-5 ya. Yosua pasal 7. Ya. Yosua mengutus orang dari Yerikho ke kota Ai yang terletak dekat Bet Awen di sebelah timur Betel dengan perintah, pergilah mengintai negeri itu. Lalu orang-orang itu pergi mengintai kota Ai. Kemudian mereka kembali kepada Yosua dan berkata kepadanya, tidak perlu seluruh bangsa itu pergi. Cukuplah 2 atau 3 ribu orang pergi menggempur kota itu. Jangan melelahkan seluruh bangsa itu ke sana, sebab orang yang di sana hanya sedikit saja. Lalu berangkatlah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu ke sana, tetapi mereka melarikan diri dari kota Ai, dari orang Ai. Orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar dari depan gerbang kota sampai ke Shebarim dan dipukul kalah di lereng. Lalu kecut dan ciutlah hati bangsa itu. Kalau dalam terjemahan baru yang pertama dikatakan tawar hati. Ya, tawar hati atau perasaan takut. Kalau kecut ciut itu jadi waduh gimana ya?
Kenapa melawan kota Ai yang kecil, yang sedikit kok kalah? Sedangkan mereka baru mengalahkan kota Yeriko ya, menembus merubuhkan benteng Yeriko yang besar. Kenapa kota Ai yang kecil dia bisa kalah? Ya, kalau kita baca selanjutnya cerita ini, apa yang dilakukan oleh bangsa Israel? Ya, ketika mengalami kegagalan, Tuhan menegur melalui Yosua. Ada kesalahan yang dilakukan. Ya, dicari-cari kesalahannya, akhirnya ketemu ya yang namanya Ahan mencuri barang-barang yang dikhususkan oleh Tuhan. Ya, Tuhan sampai mengatakan, aku tidak akan menyertai kamu lagi kalau misalnya kamu tidak minta maaf, kamu tidak minta ampun, dan barang-barang yang sudah dicuri itu dikembalikan. Ketika kita mengalami kegagalan dalam kehidupan kita, baik dalam pekerjaan, dalam pendidikan, dalam usaha, dalam apapun juga, Tuhan ingatkan kepada kita, mari introspeksi diri, koreksi diri kita. Mungkin ada kesalahan yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Ya, mungkin kesalahan yang mungkin tidak orang lain tidak tahu, mungkin tidak besar juga, tapi ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan sehingga seolah-olah Tuhan tidak menyertai kita dan Tuhan mengizinkan kegagalan itu terjadi. Ya. Bangsa Israel, Yosua waktu itu menghadapi kegagalan, dia begitu kecewa, begitu sedih. Kenapa Tuhan? Apa yang akan dikatakan oleh bangsa-bangsa orang Kanaan di sekitar itu? Kalau melawan kota Ai yang kecil saja kita kalah. Di mana Tuhan waktu itu? Ya, Yosua sangat bersedih, sangat berduka. Ya, tapi Tuhan memberikan firman-Nya kepada Yosua. Bangun, kamu sucikan diri, kamu cari siapa yang berbuat kesalahan itu. Dan ketika ditemukan, akhirnya bangsa Israel bisa kembali mengalahkan kota Ai itu. Mari Bapak Ibu, ketika kita juga mungkin Tuhan izinkan untuk menghadapi atau mengalami kegagalan, kita introspeksi diri ya, dengan tetap percaya bahwa Tuhan pasti akan menyertai kita. Dan ketika kita tahu, oh ya saya melakukan kesalahan, ada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, kita datang kepada Tuhan, kita minta ampun dan kita percaya Tuhan kembali akan menyertai kita. Seperti Tuhan memberikan kemenangan kepada bangsa Israel terhadap kota Ai, demikian juga Tuhan akan memberikan kemenangan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan akan memberikan keberhasilan buat kita ketika kita mau mengakui kesalahan kita di hadapannya. Hanya seringkali kita gengsi, ya seringkali kita mengeraskan hati. Enggak Tuhan, saya enggak salah. Enggak tuh dia yang salah. Tapi kenapa orang yang salah malah diberkati? Ya kalau menurut kita manusia, saya yang sudah berlaku benar tuh di mata kita. Kok saya mengalami kegagalan? Ya, seringkali manusia melakukan hal yang demikian. Kita tidak mau mengakui kesalahan di hadapan Tuhan. Tapi kita malah menyalahkan orang lain. Menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan yang berjanji menyertai kok mana buktinya? Tuhan kan berjanji jangan takut, aku menyertai kamu. Ya maju terus, ada aku di depan kamu. Aku akan berjalan di depan kamu. Tapi kok saya mengalami kegagalan? Baru 4 hari berjalan, kegagalan sudah berapa kali? Ya. Tapi saya berharap kita semua tidak gagal ya. Ya kita dalam tahun baru ini kita pasti akan menjadi pemenang kalau kita tetap berserah kepada Tuhan, kalau kita tetap percaya kepada Tuhan. Ya, seperti nyanyian yang kita mengatakan kita lebih dari pemenang. Ya, apapun masalah yang ada yang menimpa kehidupan kita, ya, apapun persoalan yang harus kita hadapi bersama Tuhan, kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Ya, sebab itu mari Bapak Ibu Saudara sekalian, tahun yang baru ini jadikan tahun yang menang. Tahun kemenangan buat kita semua, Bapak, Ibu, anak muda, siapapun juga kita. Mari kita menjadi pemenang-pemenang karena Tuhan yang menyertai kita. Karena Tuhan yang akan menolong, melindungi kita, memberkati kehidupan kita. Asalkan percaya saja kepada Tuhan. Ya, kita mau melakukan, jangan bimbang terhadap pertolongan Tuhan. Kita selalu berseru hanya kepada Tuhan. Kita yakin pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Dan mari kita introspeksi diri. Ketika kita mungkin ada hal-hal yang kita tidak prediksi terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita introspeksi diri. Kita mohon ampun kepada Tuhan kalau kita melakukan kesalahan. Dan percayalah,
Tuhan adalah Allah yang maha baik, Allah yang maha pengampun. Dia akan mengampuni apapun juga permasalahan, kesalahan yang mungkin kita lakukan di hadapannya. Seperti bangsa Israel, ketika kesalahan itu, dosa itu dihapuskan, Tuhan memberikan kemenangan buat kita. Ya, mari kita jalani tahun 2025 ini bersama dengan Tuhan. Jangan takut, percaya saja. Pesan firman Tuhan pagi hari ini, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, baik angin masalah yang bertiup di sekitar kita, atau dalam keadaan terjepit masalah, janganlah bimbang, tetap percaya kepadanya, berseru kepadanya, yakinlah pertolongannya tidak terlambat. Ketika kita mengalami kegagalan dalam hidup, mari introspeksi atau koreksi diri kita, apakah ada kesalahan yang kita lakukan di hadapannya. Mintalah ampun dan rasakan penyertaannya kembali. Jangan takut, percaya saja, bersama dengan Dia kita pasti menang. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Buat firman Tuhan, kita akan akhiri firman Tuhan dengan satu pujian. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu, hatiku percaya dan selalu akan kita percaya kepada Tuhan. Ya, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini dengan iman. Kita tidak tahu, tidak bisa melihat hari-hari ke depan apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita, tapi kita selalu percaya Tuhan akan menyertai kita sekalian. Amin. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Engkau mengingatkan kami, menegur kami, biar kami tetap percaya kepada Tuhan. Apapun masalah yang harus kami hadapi, kami percaya kami punya Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Kami yakin pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Ampuni kami kalau kami bersalah di hadapan-Mu. Haleluya Yesus. Saat ku melihat jalan. Amin. Kami percaya Engkau selalu menyertai kami. Engkau akan menuntun kami di dalam jalan-Mu yang benar. Tuhan, tolong teguhkan iman kami, kuatkan iman percaya kami, tetap percaya, pegang janji-Mu. Pengharapan kami hanya padamu Tuhan. Haleluya. Hatiku percaya, hatiku percaya. Tuhan, lihat hati-hati kami yang tetap percaya kepadamu. Tuhan, melihat keberadaan kami masing-masing. Haleluya Yesus. Kami percaya Tuhan sanggup menolong kami. Haleluya. Amin. Buat kami tetap percaya. Hatiku percaya. Kuatkan kami Tuhan. Teguhkan iman kami. Tuhan, lawat hati-hati kami. Tuhan, lawat kehidupan kami masing-masing. Amin Tuhan. Selalu ku percaya. Sementara singer musik nyanyikan pujian ini, mari kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Apakah kita saat sekarang ini sedang merasakan tiupan angin masalah? Apakah keadaan kita saat ini sedang terjepit? Atau apakah kita saat ini sedang mengalami kegagalan dalam kehidupan kita? Tetap percaya kepada Dia. Dialah satu-satunya sumber pertolongan kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Amin.
Kami percaya Tuhan Engkau sanggup menolong kami. Kami percaya Engkau Allah yang berkuasa yang tidak pernah berubah. Ketika kami yakin akan pertolongan-Mu, ketika kami berseru kepadamu, Tuhan akan turun tangan menolong kami, membukakan jalan untuk persoalan kami. Amin. Kita nyanyikan pujian ini dengan iman. Saat ku tak melihat jalan-Mu. Amin. Melihat, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mengerti rencana. Nanti saya minta Ibu Leonita yang berdoa untuk firman Tuhan pagi hari ini. Janji-Mu, pengharapanku hanya pada. Kita angkat tangan kita, nyatakan bahwa kita percaya. Hati kami percaya. Amin. Ya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Dengan lebih beriman hatiku percaya. Amin Tuhan. Terima kasih kalau kami tetap percaya kepadamu. Terima kasih kalau kami tetap berharap kepadamu. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Selalu ku percaya. Amin. Amin, Amin. Yesus. Kami mau selalu percaya Terima kepada kasih. Yesus. Terima Kami kasih Tuhan Engkau Yesus. satu-satunya Engkau sumber ada di sini. pertolongan. Engkau juga ada di rumah Amin. kami masing-masing. Ya, Di mana kami tidak dapat Engkau hadir melihat dalam dan melawan rumah-Mu. kami. Tapi Engkau juga ada di sisi kami. Amin. Yesus. Engkau tahu setiap permasalahan Ya. daripada kami. Tuhan, kami merasakan Engkau ada. Amin. Dan Engkau tahu Terima kasih. apa yang kami alami. Kau tahu apa yang kami hadapi saat ini. Kau tahu Tuhan. Amin. Kau tahu juga kelemahan kami. Ya, Yesus. Kau tahu juga Tolong kekuatan kami kami. tetap berharap padamu. Kau tahu Tuhan keberadaan kami. Sebab itu kami bersyukur. Kami punya Engkau. Ya, amin. Allah yang Amin, berkuasa. Yesus. Amin. Dan kuasa-Mu tidak pernah berubah. Haleluya. Dulu waktu kami melihat firman-Mu, dalam firman-Mu kuasa-Mu terjadi. Amin, Yesus. Dalam Alkitab kami baca Tuhan, Ya, Kau berkuasa Amin, melakukan Yesus. banyak hal, Ya. apapun itu, meskipun Ya. itu mustahil. Dan sekarang kami juga percaya Kau masih ada amin. dan tetap Ya, Engkau bekerja. tidak berubah. Kau selama- tetap menolong kami. Haleluya. Sebab itu kami mengandalkan Engkau. Ya, Kami bersandar kepadamu. Kalau kami sekarang lemah, Tuhan, mari ya, beri kekuatan pegang iman. tangan kami. Ya, Tuntun kami. bimbing kami, Topang Tuhan. kami Tuhan. Terima kasih. Kalau kami jatuh karena kegagalan kami, Ya, Tuhan Kau tidak pernah membiarkan kami ya, tergeletak. Yesus. Kau Engkau akan menolong. membangkitkan kami. Kami tahu Tuhan, Kau masih ada bersama dengan kami. Amin, Yesus. Dan biarlah Tuhan kami percaya dan memperkuat percaya kami bahwa kami tidak sendirian. Terima kasih menghadapi hari-hari ke depan. Kami tahu Tuhan, Kau juga tidak akan meninggalkan kami. Kau akan menolong kami, selalu beserta dengan kami. Tolong koreksi hidup kami Tuhan, lewat firman-Mu yang kami baca secara pribadi setiap hari. Tuhan berikan kepada kami pengertian. Kalau kami salah, tegur kami. Ajar kami Tuhan, taat kepadamu. Terima kasih buat firman-Mu dan kekuatan yang kami peroleh pagi hari ini. Amin. Tuhan berkati hamba-Mu yang sudah berkata-kata.
dia selesai berkata Tuhan. Tapi Roh Kudus, Kau ada dalam hati dan pikiran kami. Kau akan terus mencernakan firman-Mu ini dan menjadi rema dalam hidup kami dari hari ke hari. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, terima kasih kepada Ibu Lydia yang sudah memberitakan firman Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati ya. Selamat tahun baru semuanya. Tuhan Yesus memberkati tahun 2025. Kita akan bawa persembahan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Sebelumnya mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapak di dalam nama Yesus, saatnya sekarang sidang jemaat-Mu Tuhan akan memberikan persembahan untuk rumah-Mu. Di dalam nama Yesus biarlah apa yang diberikan boleh menjadi sebuah taburan yang suatu saat akan kami tuai. Dan nama Tuhan senantiasa dipermuliakan di tempat ini. Berkati tangan-tangan yang memberi, berkati dengan berkelimpahan, berkati dengan kasih karunia, berkati dengan kemurahan dan kebaikan. Di dalam nama Yesus kami siap memberi persembahan untuk-Mu. Haleluya. Amin. Kita akan naikkan satu pujian, jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara, dan saya persilakan kepada yang mengedarkan kantong persembahan. Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, aku tidak khawatir, burung di udara Dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara juga pelayanan rekan-rekan sekalian. Sebentar saya akan bacakan warta jemaat Minggu 5 Januari 2025. Persembahan dan persepuluhan juga dapat dilakukan melalui transfer ke rekening yang tertera di layar atau bisa juga dengan memindai kode QR yang tersedia. Ibadah Raya 12 Januari 2025, pukul 7 pagi di gereja setempat, Gereja Suryani nomor 56, dengan pembicara Ibu Delima Tambunan, dengan tema Jangan Bimbang dan Mendua Hati. Rapat kerja pengurus GBI Suryani hari Kamis tanggal 9 Januari 2025, pukul 18.30, tempat di gereja setempat. Berikut jemaat yang memerlukan dukungan doa karena sakit dan dalam pemulihan. Kita akan tetap berdoa untuk Ibu Liilan, Ibu Dewi Koswara, dan Ibu Liliana. Kita juga tetap berdoa untuk sekolah minggu, remaja, pemuda, untuk sekolahnya, untuk kuliah, dan untuk pekerjaannya, di mana esok hari mulai normal lagi ya, yang sekolah dan yang bekerja. Seluruh sidang jemaat Tuhan juga kita berdoa supaya Tuhan senantiasa memimpin, menyertai, dan memberikan kesehatan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang memerlukan pelayanan doa dan informasi, Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi nomor-nomor yang tertera di layar. Kita tetap menjaga kesehatan, tetap menjaga protokol-protokol yang ada, tetap makan makanan yang bergizi, tetap bahagia dan bersukacita. Dibagikan kalender GBI Suryani untuk tahun 2025, satu keluarga satu kalender. Bagi saudara yang belum mendapatkannya, silakan menghubungi Ibu Shelly.
Laporan keuangan Natal GBI Suryani 2024. Ada lampirannya. Ya. Besar sekali. Ya pokoknya gitulah ya. Mungkin nanti akan ditaruh di mading atau bagaimana saya juga tidak tahu. Tapi ada berita di sini bahwa seluruh total saldo Natal diberikan kepada kas gereja GBI Suryani. Berikut adalah jemaat yang berulang tahun sepanjang bulan Desember 2024. Saudara Russell O'Brien C, 1 Desember. Bapak Yohanes Handri, 2 Desember. Ibu Yeni Desi, 6 Desember. Bapak Yohanes Cimin, 10 Desember. Saudara Nathanael Timotius, 11 Desember. Ibu Iyuk Rukmini, 15 Desember. Bapak Rudi, 17 Desember. Saudara Rafael Jaden Heriawan, 18 Desember. Saudara Samuel Andrew Putra Hermansyah, 22 Desember. Bapak Herman Cahyadi, 28 Desember. Saudari Michelle Anastasia, 28 Desember. Saudari Angeline Deborah, 29 Desember. Dan Ibu Oi Kwai Mei, 29 Desember. Selamat berulang tahun kepada yang berulang tahun di bulan Desember. Tuhan Yesus memberkati. Berikut akan kita lihat kembali kaleidoskop GBI Suryani tahun 2024. Saya persilakan kepada multimedia. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hati.
banyak yang terjadi di tahun 2024. Tapi kita percaya 2025 juga Tuhan akan menyediakan segala yang lebih baik, segala yang lebih luar biasa ya. Nonton itu lebih ramai daripada nonton Netflix kan? Oke, terima kasih kepada semua yang sudah bekerja di tahun 2024 ya, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan membawa persembahan perpuluhan. Saya persilakan kepada Bapak Pendeta Madia Yosiana Serlan untuk membagikan amplop dan kepada yang bertugas untuk maju ke depan. Mari kita bersatu di dalam doa. Di tahun yang baru ini Tuhan, tahun 2025, kami bersyukur dan kami percaya sesuai dengan firman Tuhan, bahwa Tuhan Engkau menyertai kami, penyertaan-Mu sempurna bagi kami semua. Terima kasih Tuhan sebagai ucapan syukur kami kepada Tuhan, maka jemaat-Mu pada pagi hari ini membawa Tuhan persembahan persepuluhan, ucapan syukur kepada Tuhan buat segala kasih anugerah, Tuhan berkat-berkat Allah yang Tuhan telah curahkan bagi jemaat-Mu di tempat ini. Mereka lakukan karena mengasihi Tuhan, mereka lakukan karena mengasihi Tuhan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami berdoa Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang berkati setiap anak-anak-Mu dengan berkat-berkat Allah yang berkelimpahan. Bahkan di tahun 2025 ini kami percaya berkat-berkat Tuhan, Tuhan melimpah atas mereka, keberhasilan demi keberhasilan, Tuhan mereka boleh raih di sepanjang tahun 2025 ini. Terima kasih Bapa, Engkau yang membalas segala apa yang mereka lakukan pada pagi hari ini. Kami berdoa buat seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang melayani, Tuhan yang pakai, Tuhan yang berkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, aku tidak khawatir, burung di udara Dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Kita akan berdoa syafaat, saya serahkan kepada Bapak Tandi. Dan setelah selesai Bapak Tandi berdoa, mimbar saya serahkan kepada Bapak Pendeta Madia Yosiana Sara. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, Allah yang luar biasa, Allah yang hidup, Allah yang mengasihi kami semua. Terima kasih Bapak untuk tahun-tahun yang lalu yang Bapak tetap pelihara kami. Dan kami percaya juga Tuhan kalau tahun yang baru ini kami tetap akan dipeliharakan sampai kami dipanggil pulang. Terima kasih Bapak. Kami pada pagi hari ini berdoa untuk ibadah raya tanggal 12. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dan mengingatkan sidang jemaat-Mu yang lain Tuhan agar lebih banyak kerinduannya untuk datang beribadah di rumah-Mu ini. Urapi hamba-hamba-Mu yang melayani apapun pelayanan mereka ya Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang memberkati pelayanan mereka. Kami juga berdoa untuk rapat pengurus tanggal 9, pengurus gereja GBI Suryani. Kiranya Tuhan yang memberikan hikmat, akal budi kepada mereka semua.
sehingga mereka boleh menjadi pengurus-pengurus yang benar-benar hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami ini, Indonesia Tuhan. Tuhan tolong dengan pemerintahan yang baru ini, kiranya Tuhan memberikan hikmat, akal budi, kebijaksanaan kepada mereka semua yang terlibat di dalam pemimpinan pemerintahan di Indonesia ini Tuhan. Berikan keamanan, kesejahteraan, kedamaian di seluruh Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan kasih-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya undang semuanya bangkit berdiri, mari kita akhiri ibadah raya kita pagi hari ini. Pada kesempatan ini Tuhan kami berdoa buat jemaat-Mu yang dalam pergumulan kesehatan, pemulihan. Kami berdoa buat Ibu Ilan, oh Tuhan buat Ibu Dwi Koswara, juga buat Ibu Liliana. Oh Tuhan, apapun oh Tuhan pergumulan, sakit penyakit yang diderita, kami berdoa saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang menjamah, Tuhan yang melenyapkan segala penyakit dalam nama Yesus Kristus. Kuasa-Mu Tuhan menjamah, memulihkan dan menyembuhkan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih, kuatkan dan teguhkan iman percaya mereka, sehingga mereka boleh tetap, oh Tuhan, bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, karenanya Tuhan yang bisa menolong dan memulihkan keadaan mereka. Demikian juga kami berdoa Tuhan buat sekolah minggu, remaja, pemuda, mereka yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja, Tuhan berkati mereka Bapa. Bahkan mereka yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan yang turut campur tangan, memberikan pekerja yang terbaik, oh Tuhan, bagi oh Tuhan anak-anak kami. Terima kasih Bapa, Engkau yang memberikan keberhasilan, baik dalam studi mereka, oh Tuhan, maupun dalam pekerjaan. Terima kasih Bapa. Oh Tuhan, pada kesempatan ini juga kami berdoa, oh Tuhan, buat seluruh jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang bulan Desember, yang nama-namanya tadi telah disebutkan satu persatu. Kami berdoa saat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turunlah berkat Allah, berkat kesehatan, oh Tuhan, berkat-berkat keberhasilan, oh Tuhan mengalir atas mereka Bapa. Perlindungan dan penyertaan Tuhan, oh Tuhan, selalu ada atas mereka. Bahkan panjang umur Tuhan anugerahkan bagi mereka Bapa, dan mereka boleh merasakan kasih setia Tuhan sepanjang umur mereka. Terima kasih Tuhan, kami percaya kalau Tuhan telah menyertai di masa-masa yang lalu, Tuhan pasti menyertai dan memberkati mereka, oh Tuhan, di masa-masa yang akan datang. Terima kasih Bapa, terima kasih. Demikian juga kami berdoa Tuhan buat oh Tuhan keberlangsungan acara perayaan Natal di gereja kami, baik itu Natal pada tanggal 25 Desember, oh Tuhan, kebaktian akhir tahun 2024, dan oh Tuhan, kebaktian tahun baru 2025. Kami boleh lalui semuanya dan kami bersyukur buat semuanya. Kami berdoa buat oh Tuhan seluruh panitia Natal yang telah berjerih lelah, oh Tuhan melaksanakan segala sesuatu. Oh Tuhan, Engkau yang membalas segala pengorbanan mereka, baik tenaga, pikiran, waktu. Tuhan yang membalas dengan berkat Allah yang berkelimpahan. Dan biar apa yang telah mereka lakukan, semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat semuanya. Berkat-berkat-Mu, anugerah-Mu yang Tuhan telah berikan Tuhan dalam perayaan Natal ini. Oh Tuhan sungguh luar biasa. Dari apa yang kami harapkan, dari apa yang kami doakan sesuai dengan firman Tuhan, Tuhan melakukannya jauh lebih besar, oh Tuhan, dari apa yang kami, oh Tuhan, doakan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur dan kami berdoa buat seluruh jemaat Tuhan, oh Tuhan, yang hadir pada pagi hari ini, maupun mereka yang beribadah dari rumah masing-masing. Tuhan yang terus memimpin Bapa, Tuhan yang terus menyertai mereka Bapa. Oh Tuhan, kami percaya tahun 2025 ini adalah tahun kemenangan bagi jemaat Suryani.
tahun keberhasilan bagi Tuhan umat-Mu di tempat ini. Tuhan, mereka tetap percaya kepada Tuhan karena hanya Tuhan yang menjadi sumber pertolongan. Tuhan, sumber berkat bagi jemaat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, sesuai dengan firman-Mu bahwa penyertaan-Mu sempurna bagi kami semua. Kami tidak perlu takut, kami tidak perlu bimbang, tidak perlu ragu akan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang tahun 2025 ini. Kami memulai bersama dengan Tuhan dan kami percaya Tuhan pasti menyertai dan memberkati. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang telah Tuhan ambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang terus memperlengkapi dan memakai menjadi alat di tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kembali ke tempat dan rumah kami masing-masing. Kami mau penyertaan dan perlindungan Allah. Tutup bungkus hidup kami dengan kuasa darah Yesus Kristus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan kami akhiri ibadah raya kami pagi hari ini. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Tuhan memberkati hidupmu. Tuhan memberkati kesehatanmu. Tuhan memberkati keluargamu. Tuhan memberkati usaha dan pekerjaanmu. Tuhan yang meneguhkan dan menguatkan iman percayamu dan melimpahkan kasih karunia. Pulanglah, terimalah berkat, anugerah, damai sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah yang bersumber dari Allah Bapa dalam putranya yang tunggal Yesus Kristus dan persekutuan kuasa Roh Kudus memimpin, menyertai seluruh jemaat Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya sampai Tuhan Yesus datang kembali. Semua yang percaya diberkati sama-sama katakan amin.